Nyonya Dalloway berkata bahwa ia akan membeli bunga sendirian. Sementara itu, Lucy, pelayannya, akan mengerjakan tugas yang lebih rumit untuknya. Ia akan melepas pintu-pintu dari engselnya, karena pria-pria Rumpelmayer akan datang nanti malam. Clarissa Dalloway sangat senang dengan cuaca pagi yang cerah. Ia juga senang mendengar bunyi decit engsel pintu di pagi hari. Ia membuka jendela kamarnya dan membiarkan udara segar masuk. Alangkah segar udaranya dan begitu tenang suasananya. Tak ada lagi yang lebih menyegarkan baginya daripada udara pagi yang begitu dingin. Udara dini hari begitu dingin dan tajam menusuk kulitnya. Berbeda sekali dengan apa yang dirasakannya saat ia masih berusia 18 tahun. Udara dingin adalah sesuatu yang luar biasa baginya saat berdiri di depan jendela yang terbuka. Clarissa tidak menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi kepadanya hari itu. Ia melihat ke arah bunga-bunga dan pepohonan yang dikelilingi oleh kabut pagi hari. Burung gagak terbang naik turun. Tiba-tiba saja ia teringat saat Peter Walsh berkomentar, "Sedang melihat-lihat sayuran?" Apa itu yang dikatakannya? Bukankah lebih baik melihat pria daripada melihat kembang kol? Ya, sepertinya ia berkata begitu. Seingatnya Peter mengatakannya di suatu pagi saat Clarissa sedang berdiri di teras rumahnya. Peter akan segera kembali dari India, entah pada bulan Juni atau Juli. Clarissa lupa kapan tepatnya, karena surat dari Peter sangatlah membosankan. Ia tak pernah antusias membacanya. Clarissa nyaris tak ingat ucapannya, tapi ia masih ingat betul tatapan matanya, pisau sakunya, kegalakannya, dan ketika sejuta hal tentangnya benar-benar telah lenyap dari ingatannya, anehnya Clarissa malah mengingat ucapan Peter tentang kembang kol. Tubuh Clarissa menjadi sedikit kaku karena kedinginan. Ia berdiri di tepi jalan, menunggu mobil van milik Dartnall lewat agar bisa menyeberang. Di seberang jalan ada Scroope Purvis, seorang wanita menawan yang dikenal Clarissa saat di Westminster dulu. Menurut wanita itu, Clarissa tampak seperti burung blue jay berwarna biru kehijauan, terang dan penuh semangat. Meski usianya kini sudah lebih dari 50 tahun. Kulitnya sangat putih karena penyakit yang dideritanya. Di jalan itulah Clarissa selalu berdiri, menunggu untuk menyeberang jalan dengan posturnya yang sangat tegak. Ia selalu menanti di jalan itu, meski ia tak lagi pernah bertemu dengan Peter. Lantaran telah hidup lama di Westminster, lebih dari 20 tahun, Clarissa selalu memandang segala sesuatu dengan positif. Ada keheningan tertentu yang tak bisa dilukiskannya sebelum Big Ben berdentang. Pertama-tama bunyinya seperti sebuah peringatan, terdengar nyaring. Tapi setelah berhenti berdentang, barulah semua orang menyadari bahwa waktu tak dapat diulang kembali. Bodoh sekali kita yang menyia-nyiakan waktu, pikir Clarissa saat ia melintasi jalanan Victoria. Entah mengapa ia begitu menyukai jam itu. Semasa hidupnya, ia melihat jam itu dibangun, dibenahi, dirobohkan, lalu dibangun kembali. Para wanita yang sengsara kerap duduk di ambang pintu rumah mereka, menikmati keindahan jam itu sambil meratapi kehancuran hidup mereka. Alih-alih berurusan dengan mereka, Clarissa lebih memilih untuk tak peduli. Ia menyukai undang-undang parlemen Inggris karena suatu alasan tertentu. Menurutnya, undang-undang ini mencintai kehidupan dan semua orang. Ia benar-benar menyukai segala hal di bulan Juni. Saat itu pertengahan Juni, dan perang telah usai. Terkecuali untuk seseorang seperti Nyonya Foxcroft. Hatinya remuk tadi malam setelah mendapat kabar dari kedutaan bahwa putra kesayangannya telah tiada. Dan sekarang rumah besar keluarganya akan jatuh ke tangan sepupunya. Kenaasan serupa juga dialami oleh Nyonya Bexborough yang sedang membuka bazar. Ketika sedang memegang telegram, ia mendapat kabar bahwa pria yang sangat disayanginya, John, telah terbunuh. Namun, hal yang paling penting saat ini adalah perang telah usai.
Dengan demikian, raja dan ratu bisa duduk tenang di singgasana kerajaan mereka. Dan di suatu tempat lain sudah mulai diadakan acara pacuan kuda serta pertandingan kriket. Lords, Ascot, Ranelagh, dan kota lainnya terbalut dalam sirat lembut udara abu-abu kebiruan di pagi hari. Ketika hari berlalu, sirat itu akan membuat mereka lebih santai. Mereka melepaskan kuda-kuda mereka di halaman berumput. Begitu kaki-kaki kuda itu menyentuh tanah, mereka akan langsung melompat dengan kegirangan. Para pria dan wanita tertawa riang dengan balutan pakaian berbahan dasar kain katun halus transparan. Setelah berdansa semalaman tanpa rasa lelah, mereka masih sempat mengajak anjing peliharaan mereka berjalan-jalan keesokan paginya. Di jam-jam saat ini, para janda tua sedang sibuk mengendarai mobil mereka dengan terburu-buru, entah kemana tujuan mereka. Sedangkan para penjaga toko merasa gelisah di balik jendela mereka, menyiapkan permata dan berlian, serta bros hijau tua indah keluaran abad ke-18 untuk menarik perhatian orang-orang agar mau masuk ke toko mereka. Clarissa sangat menyukai permata-permata itu. Ia menyukainya dengan gairah aneh, seakan permata itu telah menjadi bagian dari dirinya. Hal itu dikarenakan orang-orang yang hidup zamannya dulu adalah pegawai Raja George. Melihat keindahan itu, Clarissa lalu teringat rencananya untuk mengadakan pesta di rumahnya. Namun, ada hal aneh yang terjadi kepadanya saat pergi ke taman untuk menikmati suasana pagi itu. Ia melihat seorang pria datang dengan punggungnya membelakangi gedung-gedung pemerintahan. Ia sedang membawa sebuah kotak berisi surat kabar yang diberi stempel kerajaan.